Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Irfani selaku anggota dari kelompok 8 yang telah membuat program untuk menganalisa kandungan gizi pada suatu produk kemasan. Di sini, saya selaku anggota akan menjelaskan program tersebut untuk memenuhi ulangan akhir semester pemrograman dan algoritma 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program secara umum apa program yang telah kami buat. Jadi program yang telah kami buat adalah program untuk menganalisa kandungan gizi pada suatu produk kemasan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini akan memberikan fitur kepada pengguna untuk menganalisa kandungan gizi pada produk kemasan yang mereka inginkan. Analisa di sini adalah membandingkan kandungan gizi yang ada pada produk kemasan tersebut dengan batasan harian sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan oleh program. Lalu, apa tujuan kami dalam membuat program ini? Tujuan kami dalam membuat program ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan akses penerima informasi kepada pengguna tentang kandungan gizi pada produk kemasan yang akan mereka konsumsi. Lalu kedua, ialah menganalisa kandungan gizi pada produk kemasan tersebut dengan dan membandingkan kandungan tersebut dengan batasan asupan masing-masing pengguna. Apakah kandungan tersebut masih dalam batas aman atau melebihi batas atau mungkin sudah 3 kali dari batas yang disarankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama. Di sini terdapat fungsi kategori user, di mana kategori user ini menyimpan 2 jenis variabel, yaitu usia dan jenis kelamin yang nantinya akan diinput oleh pengguna. Lalu di fungsi ini juga kita menggunakan struktur kondisional atau percabangan if, elif, else untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan kelompok usia tertentu. Di sini terdapat jika usia berada pada rentang 5 sampai dengan 12, maka ia berada dalam kategori anak-anak. Dan di sini juga dikembalikan ada 4 nilai, yaitu adalah kategori, di sini adalah anak-anak, batasan gula 8, batasan garam 2, dan batasan lemak 17. Nanti 4 nilai ini, yaitu kategori usia, batasan lemak, batasan garam, dan batasan gula akan dikembalikan pada fungsi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ialah yang kedua, fungsi analisa gizi. Nanti fungsi ini akan menerima beberapa input dari pengguna, yaitu nama, usia, jenis kelamin, kalori, gula, garam, dan lemak. Nanti fungsi ini juga akan memanggil fungsi kategori user untuk menerima 4 nilai yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kategori usianya, batas gula, batas garam, dan juga batas lemak. Nanti fungsi ini selanjutnya akan menganalisis apakah kandungan gizi yang terdapat pada produk kemasan tersebut masih berada dalam batas aman atau melebihi batas atau sudah lebih dari 3 kali batas yang disarankan. Nah, ini nanti akan disimpan pada list hasil. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if elif untuk menentukan apakah kandungan gizi tersebut berada dalam batasan tertentu. Contohnya, jika gula yang diinput oleh pengguna lebih dari 3 kali batas gula, maka program akan memberikan pesan jumlah kandungan gula dalam produk ini lebih dari 3 kali batas yang disarankan. Batasan konsumsi gula harian Anda adalah sekian gram. Nah, di sini batas gulanya disesuaikan ya dengan kategori usia yang telah diinput pengguna. Lalu jika melebihi batas saja, tidak sampai 3 kali, dia akan memberikan pesan kandungan gula pada produk ini melebihi batasan konsumsi kategori usia Anda. Nanti juga ada pesan yang memberikan jika kandungan gizinya berada dalam batas aman, juga ada pesan di mana kandungan ini berada dalam batas yang aman. Ya, bisa dilihat ini berada dalam batas yang aman. Semua kandungan gizi dalam batas yang aman jika memang semua kandungan gula, garam, dan lemaknya berada dalam batas yang aman. Lalu nanti hasil ini akan
dikembalikan dalam bentuk kategori usianya dan hasilnya, yaitu pesan-pesan yang telah disesuaikan tadi untuk output akhirnya. Baiklah, selanjutnya ialah di bagian input data pengguna. Nah, di sini yang pertama ada beberapa pesan, selamat datang di program analisis nilai gizi. Lalu di sini juga kita yang pertama program meminta untuk memasukkan nama. Lalu yang kedua program meminta untuk memasukkan usia. Di sini kita memakai try except, blok try except untuk menangani error jika seandainya pengguna memasukkan nilai numerik kurang dari 5 atau lebih dari 80. Dan ini memang juga harus nilai numerik. Jika seandainya pengguna menginput nilai selain numerik, maka program juga akan menampilkan pesan error. Lalu selanjutnya ialah jenis kelamin. Di sini program meminta pengguna untuk memasukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, jika jenis kelaminnya tidak berada di antara laki-laki atau perempuan, maka juga akan menampilkan pesan error atau tidak valid. Maka program juga akan meminta memasukkan nilai yang valid, yaitu antara laki-laki atau perempuan. Nah, di sini, di bagian ini juga kita menggunakan while loop. Nanti di mana program akan terus-menerus melakukan looping jika usia atau jenis kelamin tidak valid, maka program akan terus melakukan looping untuk meminta memasukkan nilai yang valid. Sampai nantinya jika kondisinya telah terpenuhi, while loop-nya sudah terpenuhi kondisinya, maka loop akan berhenti dan mengarahkan ke input bagian kandungan-kandungan gizi. Lalu selanjutnya ialah input kandungan gizi yang ada pada produk kemasan. Nah, di sini, di bagian ini, program akan meminta masukkan informasi nilai gizi produk persajian. Produk persajian yang pertama ialah diminta untuk memasukkan jumlah kalori, lalu jumlah gula, jumlah garam, dan jumlah lemak. Di sini kita juga menggunakan blok try except untuk menangani error jika ternyata yang dimasukkan bukan nilai numerik. Maka akan menampilkan pesan error yaitu masukkan nilai numerik yang valid untuk kalori, gula, garam, dan lemak. Yang nantinya input ini akan disimpan dalam hasil analisis di fungsi analisa gizinya, yaitu di bagian ini ada namanya, usia, jenis kelamin, kalori, gula, garam, dan lemak. Yang nantinya data-data ini akan digunakan untuk menganalisa dan menyesuaikan pesan-pesan yang berdasarkan batasan asupan harian dari masing-masing kategori. Di bagian akhir, di sini kita menggunakan looping untuk menanyakan apakah pengguna ingin menganalisis produk lain. Jika ya, maka program akan mengulang. Jika tidak, maka program akan berhenti sambil dengan mengeluarkan pesan terima kasih telah menggunakan program ini. Jaga selalu konsumsi harianmu. Untuk deadline programnya telah saya jelaskan. Dan untuk contoh output dari programming ini sebagai berikut. Nah, di awal nanti program akan meminta memasukkan nama, lalu masukkan usia, lalu masukkan jenis kelamin. Misalnya saya memasukkan jenis kelamin yang salah, maka dia akan menangani error dan meminta input yang valid. Saya masukkan jenis kelamin yang benar. Nah, lalu kita masukkan nilai gizinya. Nah, di sini akan terdapat output berhasil menganalisa. Di sini ditampilkan datanya, yaitu nama, Najma Nurul, lalu usianya, jenis kelaminnya, kategori usianya, lalu menampilkan hasil analisis produknya. Di mana ternyata
kandungan garam dalam produk yang tadi saya telah masukkan itu melebihi batasan konsumsi kategori usiamu. Nah, di sini ternyata saya mendapat informasi bahwa batasan asupan garam harian saya adalah 5 gram. Nanti program akan menanyakan apakah Anda ingin menganalisis produk lain. Jika ya, dia akan kembali lagi. Seperti tadi, jika tidak, maka program akan selesai. Mungkin itulah penjelasan program yang telah kami buat. Program ini memang masih jauh dari kata sempurna, di mana beberapa kekurangannya ialah pertama, antar muka yang masih sangat sederhana, interface antar pengguna di mana output dan inputnya hanya berbasis teks, yang mungkin akan memberikan pengalaman yang sangat kurang kepada pengguna dalam segi grafisnya. Lalu yang kedua ialah penanganan error yang masih sangat sederhana, di mana program kami hanya menggunakan exception, yaitu ya di bagian try except, block try except, yang sebenarnya ini sudah cukup bagus, namun masih sangat bisa untuk dikembangkan selanjutnya. Lalu yang kedua, ya, lalu yang ketiga ialah tidak ada fitur untuk membandingkan apakah sebenarnya produk kemasan tersebut bisa digunakan dalam waktu jangka panjang atau tidak, meski kandungannya dalam batas aman. Tapi apakah sebenarnya itu baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang atau mungkin bagaimana seperti itu. Lalu yang keempat itu tidak adanya fitur untuk menyaring sesuai kebutuhan kesehatan. Contohnya, pasti sebenarnya berbeda untuk batasan gula, batasan garam antara lansia yang sehat dan lansia yang menderita diabetes atau lansia yang menderita hipertensi. Pasti batasan asupan gula mereka berbeda. Mungkin itu adalah beberapa fitur yang nantinya bisa dikembangkan lebih baik lagi di selanjutnya. Jadi kesimpulannya ialah program ini uh, di, diharapkan dapat membantu pengguna untuk mendapatkan informasi akan kandungan gizi pada produk yang mereka konsumsi sehari-hari, dan mereka juga lebih aware terhadap batasan konsumsi harian mereka, contohnya batasan gulanya, batasan garam, dan batasan lemaknya. Mereka menjadi lebih aware dengan adanya program ini. Dan program ini masih sangat dapat berkembang seiring waktu, misalnya di bagian fitur-fiturnya yang lebih luas, dan juga pemeliharaan sistem dan penanganan errornya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.